Oke, entry point Pak Tito ini di mana? Kalau Pak Tito kan lebih membaca candlestick. Ya. Oke, berarti lihatnya itu dari mana Pak? Dari pada saat entry point candlestick yang bagaimana itu bagusnya kita buat entry point. Itu seperti itu Pak pertanyaan. Oke. Jadi candlestick yang terjadi setelah adanya momentum di arah yang sesuai, yang diinginkan di sana nih. Trennya naik. Yang sedang berlangsung lebih tepatnya. Lalu ada level-level yang sudah ditentukan dan akhirnya saya menunggu untuk pullback untuk kembali ke level-level itu sendiri. Jadi tunggu retracement. Apa yang terjadi di situ? Yang tadi ya. Oh ternyata harga nggak bablas kayak tadi, tapi ternyata harga diam di situ. Ya. Lalu dia diam dan berkutat di kisaran itu, akhirnya close dan open masih di level itu. Lalu terjadi momentum harga yang dilihat dari bullish pressure dalam bear candle pun juga bisa. Jadi candlenya bear, tapi kalau tekanannya itu bull, dalam artian berarti bear dengan pin yang panjang, dengan ekor yang panjang, itu berarti punya tekanan dari pembeli. Sorry, itu ada yang bilang ya bener Pak. Sebentar saya mundur. Walaupun candle berkutat di kisaran itu, Oke, entry point saya yang dilihat dari bullish pressure akan nggak bablas, yang dilihat dari bullish pressure dalam bear candle pun juga bisa. Oke, ternyata. Jadi candle dia menanggapi ya. Tapi kalau tekanannya itu bull, dalam artian berarti bear dengan pin yang panjang, dengan ekor yang panjang, itu berarti punya tekanan dari pembeli, dari buyer. Walaupun candlenya bear loh, itu tetap dianggap sebagai bullish pressure. Apalagi candlenya bull juga, itu sudah confluence-nya udah bagus, dorongan dari market ada, dari data pun juga ada. Berarti tadi harga sudah kembali ke harga pullback, ya diam di situ. Visitasi. Open candlenya candle barunya itu bullish pressure atau paling nggak momentumnya bull. Nah di candle berikutnya itu close-nya dalam kondisi bull, dalam kondisi yang sama, bukan lalu kembali ke bawah, ada candle baru. Nah di situ kita sebelum close saya sudah buat stop loss-nya di mana, dibikin dulu gambarnya, walaupun belum open. Nanti opennya bisa menggunakan pending order atau instant order saat candle itu terbuka di candle yang baru. Jadi misalnya katakan tadi M5 pertama M5 pertama melakukan visitasi, M5 kedua melakukan konfirmasi, M5 yang baru yang berikutnya. Jadi dalam waktu 10 menit ini mendapatkan keputusan di candle yang baru untuk M5 yang baru ini, untuk agar dalam 15 menit proses. 3 tahapan itu belum tentu 3 candle, belum tentu. Yang jelas tahapan-tahapannya itu visitasi, konfirmasi, baru tunggu close dan open. Oke. Tes trading kita sudah selesai untuk open posisi. Udah pasang sell, TP-nya tadi sudah jelas, SL-nya sudah jelas. Ya. Tapi saat harga itu ternyata melanjutkan momentumnya, ya, dalam artian di sini adalah continuation dari tren yang sudah terjadi. Potong dulu untuk jelasin. Contohnya ini. Oke, ada sideways kan. Ini sideways. Seperti biasa bikin struktur atas bawah semuanya kayak gini. Gitu juga dengan yang di bawah. Tipis banget nih, enak. Terus semoga kelihatan. Nah, ini sidewaysnya sini ya. Oke, jadi sideways bikin candle-candlenya, bikin zona-zonanya, level-level struktur yang membentuk sideways ini. Terus dilihat, oh ternyata harga yang ada yang tembus
di sini. Berarti ini yang berlaku. Ini sebenarnya jangan dihapus dulu, cuman untuk penjelasan ini biar jelas saya hapus dulu. Jadi ini yang berlaku. Nah, dilihat respon-respon apa yang ada di situ. Oke, sudah tembus, tunggu harga balik ke situ dulu. Ternyata ada harga balik dan ini visitasinya. Ini visitasinya. Cuman berupa spike. Tapi kalau mau lihat supply and demand-nya, ini adalah supply area. Ini supply. Drop, base, drop. Ini base-nya. Dan sudah dikunjungi kan. Makanya koran supply area juga pasti SL-nya pasti di atas struktur berapa pips gitu. Nyatanya ini. Kalau enggak sikat SL langsung balik. Itu sering kayak gitu. Jadi itu sudah di ini confluence ya, jadi dengan banyak pemikiran, banyak teknik, jadi satu tujuan. Pertama, breakout trend ada di sini. Bukan di sini, trennya adalah mendatar, bukan up, bukan down. Tapi konsolidasi di sini, ranging dia, range-nya dirusak, ada kembali ke situ. Dan nomor satu adalah bentuk drop base drop. Ini untuk di supply and demand. Ini candle zona yang dirusak dalam bentuk zona supply dan demand, itu zona yang sangat bagus untuk sell limit, untuk limit order. Di sini kasusnya sell limit. Jadi sell limitnya di sini. Kalau untuk supply and demand di sini sell limit, tapi kalau saya tunggu, ini adalah candle visitasi, dan di sini dia nggak bisa nembus data yang pernah ada di sini. Maka tadi saya bilang bukan berarti 3. Lalu akhirnya dikonfirmasi oleh ini engulfing, konfirmasi, dan tunggu dia close. Nah, selagi dia sudah ada engulfing, kan masih gerak. Ya tahu kan candle masih gerak, belum selesai waktunya berganti candle. Misalnya di 15 menit dia masih gerak. Nah, berhubung masih gerak, karena sudah ada seperti ini di gambar. Walaupun ternyata gambarnya nggak jadi karena nggak kembali atau malah lawan arah, toh belum open posisi, ya nggak masalah. Oke. Stop lossnya di atas struktur, seperti yang tadi saya bilang, bisa mengabaikan wick yang paling panjang, bisa juga ikut. Oke, sekarang katakanlah ikutlah ya untuk ambil yang paling aman, karena bisa jadi big boys belum puas. Ini unfilled order yang belum diambil semua juga bisa jadi. Di sini stop lossnya, ya idealnya sih cuma di bawah. Di sini ya, tapi di sini aja kita pasang. Opennya masih nunggu nih, masih di sini. Jelas ini sudah dibuat 1/3 dari posisi itu, 1/2, 3 aja deh ya. Dengan 3 misalnya, 2 atau 3 itu risk to reward ratio yang ideal. 1/1 itu yang oke. Ideal tuh lebih tinggi dari oke kan ya. Oke. Nah, kan masih nunggu nih, belum open. Gitu, harga open, dan di sini ini bisa langsung open posisi atau mungkin akan stop order, misalnya stopnya di sini. Harga naik, kan pas open biasanya gitu. Harga naik, ya gimana. Karena kita anggap ini sudah ada di bawah candlenya dikonfirmasi dan sudah searah dengan yang diinginkan atau sesuai analisis lebih tepatnya. Ini kan untuk down, untuk turun. Ada harga kembali ke situ, jadi anggapnya sini pasang stop order di sini, stop order. Lalu RR-nya ini lagi disesuaikan. Nah, ternyata open di sini, karena aktivasi di sini bisa di sini
bisa di sini teraktivasinya. Oke. Antara dua ini bisa teraktivasi, udah lanjutkan aja turun. Antara sampai 1 menit 3. Berikutnya saya mau bicara tentang trailing di sini. Memang uptrend, memang naik, jadi continuation-nya adalah merupakan hal yang wajar. Saat sudah ada 2 momentum paling enggak, dan momentumnya itu sudah menyentuh 1:1 paling enggak, atau 1:1,5 biasanya, dan harga terus naik, ya di sini konteksnya turun ya. SL itu saya geser ke 0. Oke, yang dimaksud adalah kayak gini. Ini harga sudah turun. Ini bisa kita ukur kan di sini. Pakai MT4, MT5 juga bisa ngukur kok. Misalnya ini stop lossnya sekitar 47,3 pip, sekitar 47. Terus dilihat nanti kalau harga sudah sampai 47-an, sekitar itulah 49, 50, 47, misalnya sampai sini. Nah, sampai sini ya. Jadi lihat candle berikutnya ngapain dia. Atau bisa sudah yakin banyak pressure-nya bagus banget, 1, 2, 3. Udah, saat harga masih sampai sini saat harga masih sampai sini kan, nah turn sampai situ langsung stop loss-nya dibuat ke 0. Atau paling enggak misalnya ada yang pakai komisi, ada yang pakai, ternyata ada swap-nya waktu itu, apalagi ada komisi, ada spread-nya juga, bisa ternyata worker-nya spread-nya lebar sekali. Ya, saya pakai beberapa broker yang spread-nya sangat-sangat tipis, ada di link. Itu bisa di sini, misalnya di 0, atau yang penting sudah nutup biaya produksi ini, nutup ongkos jalan. Itu sudah nutup ongkos jalan, udah. Oke, saya kasih contoh ini dulu, misalnya nanti nggak kelihatan itu. Nah, situlah ya. Nanti kalau nggak dia nggak di sini. Ini anggapnya ini 0 ya, sudah di SL sudah 0. Kalaupun nanti harga udah balik tetap 0. Harga turun terus. Nah, ini bisa aja nih 1:3-nya ini dilupakan, ada bikin trailing. Misalnya nih seperti ini kan, sudah SL di situ, harga masih berlanjut, turun, sudah 1:2 misalnya, 1:2, turunin lagi. Ini terhitung terhadap tadi ya, bukan yang baru, tapi terhadap yang awal, terhadap struktur yang awal tadi. Nah, kalau dulu terhadap ini, kita ulangi lagi. Nanggap sudah di 0, terus ternyata sudah. Ini kalau saya nanti dengan video khusus mungkin lebih jelas penjelasannya. 40, anggapnya sudah 80. Nah, sudah 80 di sini, sudah sampai sini. Ubah lagi stop loss-nya ke sini, sekitar sini, 1:1. Jadi kalau nanti berbalik, profit 1:1. Paham ya? Tadi profitnya 0, jadi nggak loss sama sekali. Ini berbalik kena stop loss, tapi malah profit itu namanya SL plus atau trailing stop. Misalnya masih turun lagi, ya udah terus di trailing terus sampai akhirnya kena stop loss. Misalnya ini di trailing terus ya, nggak tahu ini dapat apa enggak. Di trailing terus ya, dapat nih. Akhirnya harga bergerak di situ dan sideways. Nah, kalau ada sideways kayak gini, tadi kan di sini misalnya, yang tadi kan kita bicarakan di sini, nggak kena sih stop loss, cuman ya lama, dia trading lama sekali. Ya, mending ngambil pas ya sudah dapat ke terendahnya dari sideways-nya ini. Kira-kira pasti sudah sadar, market sudah sadar, ada mending close aja. Karena kan gambling, nggak tahu ini lanjutnya turun apa naik. Terus apa naik? Ya, mending tutup aja, atau pilihan yang kedua ngikutin apa yang sudah dibuat dari awal, 1:3, 1:2 ya udah, biarin kena stop loss, biarin kena DP-nya, biarin, nggak usah di trailing. Karena daripada trailing mending fresh buat nanti open baru. Kita tahu di sini nanti ada lagi open lagi, walaupun masih ada posisi, masih ada terbuka, nggak masalah, yang penting ada struktur, ada kesempatan, ada peluang, sikat apa gitu.